Rasa tak terbalas episode 38. Di depan rumah keluarga Baskara, Alisa sedang berdiri menunggu taksi ketika sebuah mobil sport hitam edisi terbatas berhenti tepat di depannya. Pintu mobil terbuka dan Niko keluar dengan langkah santai. "Masuklah. Aku akan mengantarmu," katanya dengan nada tegas. Namun, Alisa tetap fokus pada layar ponselnya, sama sekali tidak menghiraukan keberadaannya. "Kamu tidak akan menemukan taksi di area ini. Berhentilah keras kepala, dan naik saja," Niko mencoba membujuknya. Tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya, Alisa menjawab dingin, "Aku bisa mengurus diriku sendiri. Kau tidak perlu khawatir." Wajah Niko mengeras. Dengan nada penuh otoritas, dia berkata, "Kau bisa masuk sendiri, atau kau ingin aku menggendongmu masuk ke mobil?" Alisa mendongak, menatapnya dengan senyum sinis. "Kupikir kau tidak ingin menyentuh wanita kotor sepertiku. Lagi pula, aku juga tidak ingin mencemari mobil sport mahalmu." Kata-kata Alisa membuat Niko terdiam sejenak. Ia menutup matanya, berusaha meredam gejolak emosinya. Namun, sebelum ia bisa berkata lebih jauh, sebuah Mercedes hitam berhenti di samping mereka. Kaca jendela mobil itu perlahan turun, memperlihatkan Julian yang duduk di kursi pengemudi. "Niko, aku akan mengantar Alisa. Kau bisa pergi sekarang," katanya tenang. Tanpa sepatah kata pun, Alisa langsung membuka pintu dan masuk ke dalam mobil Julian, meninggalkan Niko berdiri mematung. Hanya bayangan mobil itu yang tersisa ketika akhirnya melaju menjauh. Niko tersenyum getir, seolah mengejek dirinya sendiri. Ia tahu betapa ia menyesali kata-kata yang pernah ia lontarkan kepada Alisa malam itu. Tak ada satu hari pun yang ia lewati tanpa mengutuk dirinya sendiri atas perlakuan kasarnya. Namun, ia tahu alasan sebenarnya. Amarah, rasa cemburu, dan patah hati telah membutakan dirinya. Mendengar kabar bahwa wanita yang ia cintai menikahi pria lain membuatnya kehilangan kendali, dan kini ia hanya bisa bergulat dengan penyesalan yang terus menghantui. Niko memahami bahwa ia telah salah, namun ia juga merasa Alisa memiliki bagian dalam kesalahpahaman mereka. Jika saja Alisa memberitahu tentang pernikahannya lebih awal, mungkin situasi ini tidak akan menjadi begitu rumit. Mereka mungkin bisa bersama-sama mencari jalan keluar dari masalah ini. Dengan menghela napas panjang, Niko masuk ke mobilnya dan pergi, menyisakan rasa bersalah yang membebani hatinya. Di dalam mobil Julian, Alisa menatap Julian dengan senyum cerah di wajahnya. "Kamu sudah berubah," ujarnya ringan. Julian membalas senyum itu. "Ya, sedikit," katanya sambil mengangguk pelan. Alisa terkekeh, menatapnya dengan tatapan penuh arti. "Tidak, bukan sedikit. Kamu berubah banyak, Julian." Julian hanya bisa tersenyum pasrah sambil menggaruk dahinya. "Jenny sangat baik dan cantik." "Seperti biasa, Tuan Julian selalu mendapatkan yang terbaik," kata Alisa dengan nada bercanda. Julian tersenyum lebih lebar ketika mendengar nama istrinya disebut. Ada kebanggaan yang tak tersembunyi di wajahnya. Melihat senyum itu, Alisa tertawa kecil. "Lihat dirimu, tersenyum seperti orang bodoh," ejeknya dengan nada bersahabat. "Banyak hal berubah setelah kamu pergi 8 tahun lalu," kata Julian, suaranya sedikit melankolis. "Aku tahu," jawab Alisa singkat, namun penuh makna. Julian menatapnya dengan serius sejenak. "Alisa,
Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara kau dan Niko malam itu di apartemennya. Tapi satu hal yang harus kamu ingat, bagi Bima dan aku, kalian berdua sama pentingnya. Kami tidak pernah memihak siapapun. Kami memperlakukan kalian berdua dengan cara yang sama. Alisa tersenyum lembut mendengar itu. Aku tahu, Julian. Terima kasih. Julian menepuk bahunya dengan lembut, menatapnya dengan penuh perhatian. Aku tahu kamu menghabiskan waktu di Solo selama ini. Tapi aku tidak pernah memberitahu Niko atau Bima tentang itu. Kamu tahu? Tanya Alisa, terkejut. Julian mengangguk perlahan. Ya. Ketika aku pertama kali bergabung dengan perusahaan Bagotama, hal pertama yang aku lakukan adalah mencoba mencari tahu apa yang terjadi padamu. Aku mendapatkan gambaran kasar tentang kehidupanmu setelah kamu kembali ke rumah 8 tahun lalu. Dan aku juga tahu bahwa kamu memutus semua hubungan dengan ayahmu. Alisa hanya bisa menatap Julian dengan mata yang membulat karena terkejut, tak percaya bahwa dia tahu begitu banyak. Julian tersenyum penuh arti dan berkata, "Yang masih jadi pertanyaanku adalah, apakah kamu sudah menikah atau belum? Tapi, aku cukup yakin kamu belum menikah." Alisa menelan ludah, gugup dengan pembicaraan ini. Ia mencoba bercanda untuk menyembunyikan kegelisahannya. "Kamu ini apa, Julian? Agen rahasia?" Julian tertawa ringan. "Hei, temanmu ini sekarang sudah jadi orang yang penuh wawasan. Jadi, jangan coba-coba menyembunyikan apapun dariku, Alisa." Alisa ikut terkekeh, meskipun perasaan gugup masih membayanginya. "Kamu mulai membuatku takut, Julian." Julian menatapnya dengan penuh perhatian. "Jadi, katakan saja, apakah kamu sudah menikah?" Alisa menundukkan kepalanya, enggan menjawab. Keheningan itu cukup untuk menjawab pertanyaan Julian. Melihat itu, Julian terkekeh. "Seperti yang kuduga, kamu belum menikah, dan bahkan Niko juga masih lajang. Jadi, apa yang sebenarnya menghalangi kalian berdua untuk bersama lagi?" Alisa menghela napas panjang. "Tidak semudah itu, Julian. Hubungan kami terlalu rumit." Julian mengangguk pelan, mempertimbangkan kata-katanya sebelum menjawab. "Apa yang sebenarnya rumit, Alisa?" "Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan pembicaraan yang baik." Setelah berhenti sejenak, ia melanjutkan, "Kalian berdua sudah membuang terlalu banyak waktu. Menurutku, tidak ada alasan lagi untuk menunda. Bicaralah dengannya. Selesaikan semuanya. Semakin cepat semakin baik. Bima dan aku tahu betapa kalian saling mencintai. Bahkan dulu di sekolah menengah, kalian berdua membuat kami merasa seperti orang ketiga yang selalu tidak diinginkan." Alisa terkekeh, kenangan lama itu menghangatkan hatinya. "Bima selalu suka mengerutkan kening setiap kali kita mulai menunjukkan kemesraan." Julian ikut tertawa. "Benar sekali. Dia bahkan kadang memarahi kita seolah-olah dia orang tua kalian." Sopir tiba-tiba berkata, "Tuan, kita sudah sampai." "Terima kasih, Julian," kata Alisa sambil tersenyum lembut. Julian menepuk kepala Alisa dengan lembut. "Aku akan mengirim mobil untuk menjemputmu nanti. Jangan naik taksi lagi, oke?" Alisa tersenyum kecil, mengangguk pelan. Sebelum Alisa keluar dari mobil, Julian menambahkan dengan nada serius tapi penuh perhatian, "Pikirkan lagi, Alisa. Aku yakin pembicaraan yang tulus akan menyelesaikan semuanya." Alisa mengangguk dengan senyum lemah. "Aku akan memikirkannya.
ucapnya sebelum turun dari mobil, meninggalkan Julian yang hanya bisa berharap kata-katanya tadi akan membantu temannya itu menemukan jalan keluar. "Kemana kita, Tuan?" tanya sopir dengan sopan. "Kantor," jawab Julian singkat, sambil melirik jam tangannya sebelum menutup pintu mobil. Di rumah sakit, Alisa melangkah masuk ke ruangan kepala rumah sakit dengan anggun. Senyum hangat menyambutnya. "Selamat datang, Dokter Alisa. Kami sangat senang Anda bergabung dengan kami," ucap kepala rumah sakit dengan senyum ramah. Alisa membalas senyum itu dan mengangguk sopan. "Terima kasih, Pak. Saya juga senang bisa berada di sini. Kami sudah menyiapkan ruang kerja Anda. Meskipun fasilitas kami tidak sebanding dengan rumah sakit besar di Solo tempat Anda bekerja sebelumnya, saya harap Anda merasa nyaman di sini," lanjutnya dengan rendah hati. "Tidak sama sekali, Pak. Rumah sakit Anda adalah salah satu yang terbaik di kawasan ini," balas Alisa dengan tulus. Kepala rumah sakit tersenyum puas mendengar jawabannya. "Kakek Anda menelepon saya tadi pagi. Beliau meminta saya memastikan bahwa Anda mendapatkan semua yang Anda butuhkan." Alisa tertawa kecil, gelengan kepalanya menandakan keakraban dengan kekhawatiran kakeknya. Kakek memang suka khawatir berlebihan. Percakapan mereka yang santai mendadak terhenti ketika suara pintu diketuk pelan. Seorang pria masuk dengan langkah percaya diri. Itu adalah Niko. "Selamat pagi, Pak," sapa Niko dengan nada formal. Kepala rumah sakit menyambutnya dengan senyum lebar. "Ah, Dokter Niko. Tepat waktu seperti biasa." Ia kemudian menoleh ke arah Alisa dan berkata, "Dokter Alisa, ini Dokter Niko, kepala dokter bedah kami. Ia adalah salah satu dokter terbaik yang kami miliki di sini." Berbalik ke arah Niko, ia memperkenalkan, "Dokter Niko, ini Dokter Alisa. Ia adalah salah satu dokter kandungan terbaik dari rumah sakit ternama di Solo. Mulai hari ini, ia akan menjadi bagian dari tim kita." Mata mereka bertemu. Sejenak, ruangan itu terasa hening. Tidak ada kata-kata yang terucap dari keduanya, tetapi tatapan mereka berbicara lebih banyak daripada yang bisa dijelaskan oleh siapapun. Ada campuran emosi, kenangan, dan pertanyaan tak terjawab yang tersimpan di balik diamnya masing-masing. Kepala rumah sakit, yang tidak menyadari ketegangan di antara mereka, tersenyum puas. "Saya yakin kalian berdua akan bekerja sama dengan baik. Dokter Niko, mungkin Anda bisa menunjukkan ruang kerja Dokter Alisa." Niko hanya mengangguk kecil tanpa mengalihkan pandangannya dari Alisa. Sementara itu, Alisa berusaha mempertahankan senyumnya yang tenang, meskipun hatinya mulai berdebar lebih cepat. "Kami sudah saling kenal," ujar Niko dengan nada datar. Kepala rumah sakit tertawa kecil. "Bagus sekali. Dokter Alisa, jika Anda mengalami kesulitan apapun, Anda bisa langsung menyampaikannya kepada Dokter Niko. Dia bukan hanya dokter terbaik di rumah sakit ini, tapi juga salah satu pemegang saham utama rumah sakit kami." Alisa tersenyum tipis. "Terima kasih atas informasinya, Ketua. Kalau begitu, saya akan menuju kabin saya sekarang." Tentu. Dokter Niko, tolong tunjukkan kabin Dokter Alisa." "Kabinnya tepat di sebelah kabin Anda," ujar kepala rumah sakit sambil mengisyaratkan pada Niko. Dengan anggukan singkat, Niko menjawab, "Silakan ikuti saya, Dokter Alisa." Tanpa memberi Niko sedikit pun ekspresi, Alisa mengambil tasnya dan berjalan menuju pintu.
Niko hanya mendesah pelan sebelum mengikuti langkahnya. Di koridor rumah sakit, saat Alisa berjalan dengan langkah cepat, Niko mengejarnya. "Apakah kau tahu di mana ruanganmu?" tanyanya dengan nada setengah menggoda. Alisa menghentikan langkahnya, menoleh ke arahnya, dan berkata, "Aku bisa menemukannya sendiri." Niko terkekeh pelan, matanya sedikit menyipit. "Kau bahkan tidak bisa menemukan perpustakaan waktu kita di sekolah. Bagaimana sekarang?" "Hei, itu dulu. Aku masih kecil waktu itu. Sekarang aku sudah dewasa," jawab Alisa dengan nada kesal. Niko tersenyum tipis, menatapnya dengan tatapan penuh arti. "Baiklah, kalau begitu lanjutkan saja, Dokter Alisa yang sudah dewasa." Alisa menggembungkan pipinya, lalu berbalik untuk melanjutkan langkahnya. Namun, ia terhenti saat melihat seorang pria muda berjalan mendekat. "Hei, apakah kamu bekerja di sini?" tanya Alisa dengan senyum ramah. Pria itu mengangguk sopan. "Ya, saya salah satu dokter di sini. Ada yang bisa saya bantu? Saya pendatang baru dan sedang mencari ruangan saya. Bisakah Anda membantu saya?" tanya Alisa dengan nada ramah. Pria itu tersenyum lebar. "Tentu saja. Akan menjadi kehormatan bagi saya membantu seorang wanita cantik seperti Anda pagi-pagi seperti ini." Sambil mengulurkan tangannya, pria itu berkata, "Bagaimana kalau kita?" Sebelum pria itu menyelesaikan kalimatnya, Niko dengan sigap meraih tangan Alisa dan menyeretnya pergi tanpa berkata apa-apa. Pria itu tampak terkejut saat mengenali Niko. "Oh, orang ini lagi. Selalu tahu bagaimana mengacaukan hariku," gumamnya pelan sambil mengerutkan kening. "Lepaskan, Niko. Aku bisa jalan sendiri," protes Alisa sambil mencoba menghentikan langkah Niko. Namun, Niko tetap bungkam. Ia terus menyeret Alisa tanpa memperdulikan protesnya. Tatapan matanya lurus ke depan, seolah tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Sambil mencoba melepaskan genggaman tangannya, Alisa berkata dengan tegas, "Niko, aku bilang lepaskan." Namun, Niko tetap diam, tidak mengindahkan protesnya. Alisa menepis tangannya dengan kuat. "Apa yang salah denganmu? Kenapa kau seperti ini?" tanyanya dengan nada kesal. Niko memandangnya tajam. "Kenapa? Apa kau lebih suka dia yang memegang tanganmu tadi? Apa maksudmu?" seru Alisa, matanya menyipit karena bingung dan marah. Niko kembali meraih tangannya, menariknya masuk ke dalam lift. Dengan nada serius, dia berkata, "Dengarkan aku, Alisa, menjauhlah dari pria itu." Alisa melipat tangannya di depan dada. "Dan kenapa aku harus mendengarkanmu, Niko?" Niko menatapnya dengan tatapan penuh emosi. "Karena aku masih temanmu, Alisa. Dan aku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padamu." Alisa menyeringai kecil. "Aku tidak butuh perlindunganmu. Aku bisa menjaga diriku sendiri." Niko menghela napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. "Untuk terakhir kalinya, Alisa, jangan bicara dengan pria itu lagi, demi kebaikanmu." Alisa terdiam, tatapannya tidak memberi jawaban pasti. Saat pintu lift terbuka, Alisa melangkah keluar tanpa sepatah kata, diikuti oleh Niko yang terus mengawasinya. Sambil menunjuk ke arah kabin, Niko berkata, "Itu ruanganmu dan itu ruanganku. Jika ada masalah, kau tahu harus mencariku. Nomor teleponku masih sama seperti dulu." Alisa menganggukkan kepalanya pelan tanpa melihat ke arahnya. "Aku mengerti."
Niko memiringkan kepalanya sedikit, senyum kecil muncul di wajahnya. "Kau masih menyimpan nomorku?" tanyanya, sedikit berharap. Alisa menatapnya sebentar. "Ya," jawabnya singkat sebelum memasuki ruangannya, tanpa menunggu reaksi lebih jauh. Di luar kabin, saat Niko hendak memasuki kabinnya sendiri, dari kejauhan, ia melihat seseorang berjalan mendekat dengan langkah santai dan senyuman yang tampak mengejek. Pria itu, Wisnu, merapikan jasnya sambil berbicara dengan nada menggoda. "Wah, Dokter Niko tampaknya sangat perhatian pada dokter cantik yang baru saja bergabung." Niko menghentikan langkahnya, wajahnya berubah tegang. "Jauhi dia, Wisnu." Wisnu tertawa kecil, matanya menyipit penuh kepalsuan. "Kenapa? Siapa dia untukmu? Istrimu? Pacarmu? Atau hanya seseorang yang menarik perhatianmu?" Wajah Niko semakin gelap, dan ia mengepalkan tangannya erat, menahan emosi yang memuncak. "Wisnu, aku tidak akan mengulanginya. Jangan berani mendekatinya." Derek hanya terkekeh, seolah menikmati reaksi Niko. "Kau tahu aku suka tantangan, Niko." Tatapan Niko berubah tajam, seolah memberi peringatan terakhir. "Aku serius, Wisnu. Jangan coba-coba." Namun, Wisnu hanya tersenyum penuh arti, lalu berjalan melewati Niko dengan santai, meninggalkan atmosfer yang semakin tegang di koridor itu. Derek tertawa kecil, matanya bersinar penuh tantangan. "Karena dia bukan siapa-siapa bagimu, tolong jangan ikut campur urusanku. Biarkan aku melakukan apa yang aku inginkan," katanya dengan nada santai. Ia menepuk bahu Niko sambil berkata dengan nada menyindir, "Selamat tinggal, dokter." Namun, sebelum Wisnu sempat menarik tangannya kembali, Niko dengan cepat mencengkeram lengannya dan memutarnya dengan keras. Wisnu mengerang kesakitan, wajahnya memucat karena rasa sakit yang mendadak. Dengan nada rendah namun tajam, Niko berkata, "Jauhi dia. Dia bukan seseorang yang bisa kau ganggu. Dia milikku, kau mengerti?" Wisnu, yang kini menahan rasa sakit luar biasa, mencoba menganggukkan kepalanya meski tubuhnya gemetar. Ya, aku mengerti," jawabnya dengan suara tercekik. Niko melepaskan tangannya, membiarkan Derek mundur sambil mengelus lengannya yang sakit. Tanpa menghiraukan gerutuan Wisnu yang samar, Niko memasuki ruangannya dengan ekspresi dingin. "Bajingan," gumam Wisnu sambil mengumpat pelan, menatap punggung Niko yang kini telah menghilang ke dalam kabinnya. Di perusahaan Bagotama, sore hari yang penuh ketegangan di ruang rapat. Julian duduk di kursi utama, ekspresinya gelap setelah menyelesaikan rapat yang berjalan jauh dari harapannya. Ia membanting tumpukan dokumen ke atas meja dengan frustrasi. "Keponakanku, Valden, bahkan bisa memberikan ide yang lebih baik daripada ini jika aku bertanya padanya," kata Julian dengan nada penuh amarah. Para karyawan menundukkan kepala mereka dalam diam, beberapa bahkan menatap Rafael dengan tatapan penuh kasihan, seolah menyalahkannya atas situasi ini. Rafael, yang menjadi target utama kemarahan Julian, menelan ludah gugup, mencoba menyembunyikan ketegangannya. "Apa kalian semua sudah bosan bekerja di sini? Atau aku membayar kalian terlalu banyak hingga kalian merasa bisa memberikan hasil seperti ini?" Suara Julian menggema di ruangan itu, membuat suasana semakin mencekam. Salah satu karyawan mencoba memberanikan diri, menundukkan kepala sambil berkata dengan hati-hati, "Maaf, bos. Tolong beri kami waktu 1 hari lagi. Kami pasti akan memberikan ide yang lebih baik."
Julian menyipitkan matanya, tatapannya tajam seperti pisau. Ia hendak memberikan komentar lebih jauh ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Dengan gerakan cepat, ia meraih ponselnya tanpa melihat ide penelepon. "Siapa ini?" tanyanya dengan nada dingin. Suara lembut namun familiar terdengar dari seberang. Sepertinya suamiku sedang marah besar. Mendengar suara Jenny, ekspresi Julian langsung melunak. "Hei," balasnya dengan nada jauh lebih lembut. "Apa yang terjadi? Kenapa kamu terdengar marah sekali?" tanya Jenny dengan nada khawatir. Julian menarik napas panjang dan menjawab, "Tidak ada yang serius. Hanya pekerjaan biasa." Para karyawan yang menyaksikan perubahan ekspresi bos mereka hanya bisa melongo heran. Dari aura yang penuh intimidasi, kini Julian terlihat jauh lebih tenang, seperti orang yang berbeda. "Biar ku tebak," lanjut Jenny sambil tertawa kecil. "Kamu membentak karyawanmu lagi, ya?" Julian mendesah panjang, mengusap dahinya. "Mungkin sedikit," jawabnya dengan nada sedikit bersalah. Jenny terkekeh di ujung telepon dan berkata, "Hei, jangan terlalu keras pada mereka. Beri mereka sedikit waktu, oke?" Julian menghela napas panjang sebelum menjawab dengan nada lembut, "Baiklah, aku akan coba." "Bagus. Sekarang aku harus bersiap-siap. Sampai jumpa dalam 1 jam, sayang." "Aku mencintaimu," ucap Jenny sebelum menutup telepon. Senyum hangat muncul di wajah Julian. Ia menyerahkan ponselnya kembali kepada Rafael, lalu menoleh ke arah para karyawan di ruang rapat. "Kalian punya waktu 2 hari. Aku ingin ide yang jauh lebih baik dari ini. Jangan kecewakan aku," katanya dengan tegas sebelum meninggalkan ruangan. Di ruang rapat, begitu Julian keluar, suasana ruang rapat langsung berubah. Semua orang menghela napas lega. "Siapa yang menelepon bos tadi?" "Orang itu pasti penyelamat kita," gumam salah satu karyawan. Yang lain mengangguk setuju. "Aku yakin dia seorang bos wanita. Siapa lagi yang bisa melunakkan hati Tuan Julian seperti itu?" Mereka saling bertukar pandang dengan senyuman kecil, merasa beruntung telah lolos dari amarah bos mereka. Di kantor Julian, saat memasuki kantornya, Julian menemukan Bima sedang duduk santai di sofa, menyeruput teh sambil membaca dokumen. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Julian, menaikkan alisnya. Bima menatapnya sejenak, lalu menjawab dengan nada santai, "Begitu caramu menyapa teman baikmu?" Benar-benar tanpa basa-basi. Mengabaikan komentar itu, Julian menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri sebelum duduk di kursinya. Bima memutar matanya dengan ekspresi pura-pura kesal. "Baiklah, aku datang dengan sebuah rencana," katanya dengan seringai kecil. "Rencana apa lagi sekarang?" Julian bertanya sambil menyesap tehnya. "Ingat pulau itu?" Bima bertanya, matanya berbinar. Julian mengerutkan kening, mencoba mengingat. "Pulau yang mana?" Bima mendesah dramatis sebelum menjelaskan, "Kau benar-benar melupakan pulau kita? Pulau kecil yang kita beli bersama beberapa tahun lalu." Julian mengangkat alisnya, akhirnya mengingatnya. "Oh, maksudmu pulau yang terdaftar atas nama kita?" "Ya. Kepala proyek meneleponku kemarin. Dia bilang pembangunan rumah susun di sana sudah selesai. Jadi aku berpikir, kenapa kita tidak pergi ke sana untuk liburan?" "Sedikit pelarian dari pekerjaan," ujar Bima dengan antusias. Julian mengangguk sambil merenung. "Itu ide bagus, tapi aku harus bertanya pada Jenny dulu.
Tentu saja. Aku juga harus meminta izin Yasmin, kata Bima sambil tersenyum. Julian tersenyum kecil, lalu menambahkan, kamu beritahu Nico. Aku akan mengajak Alisa. Kita buat ini menjadi perjalanan bersama. Sepakat, kata Bima sambil mengangkat cangkir tehnya, memberi tanda setuju. Bima menghela napas panjang, pandangannya serius. Menurutmu, apakah mereka akan mau ikut dengan kita? Mengingat apa yang terjadi di antara mereka. Julian tersenyum tipis dan berkata dengan penuh keyakinan, jangan khawatir. Aku akan meyakinkan Alisa, dan kau yang meyakinkan Nico. Kita akan buat ini berhasil. Bima mengangguk sambil tersenyum kecil. Baiklah, itu rencana yang bagus. Jadi, kau kesini hanya untuk membicarakan itu? Tanya Julian sambil memiringkan kepalanya, sedikit curiga. Bima tertawa kecil. Tentu saja tidak. Ada hal lain. Apalagi? Dengan seringai lebar, Bima berkata, aku sudah menonton videonya. William yang menunjukkannya padaku tadi pagi. Julian menatapnya datar. Dan Jenny itu benar-benar keren. Tapi si Raka, dia seperti orang tolol dengan raut wajah cemberutnya, ujar Bima sambil tertawa kecil. Julian hanya diam, melanjutkan menyeruput tehnya tanpa menanggapi komentar itu. Jadi, apa rencanamu? Bima bertanya, matanya berbinar penasaran. Julian mengangkat alisnya. Rencana apa? Bima memutar matanya, seolah tak percaya. Jangan bilang kau akan membiarkan Raka lolos begitu saja, setelah apa yang dia katakan. Julian mengerutkan kening. Apa maksudmu? Dan siapa yang kau bicarakan? Bima mencondongkan tubuh ke depan, menatap Julian dengan tajam. Kau sudah menonton videonya, kan? Julian mengangguk pelan. Sudah. Tapi ada apa? Jangan bilang kau tidak mendengar apa yang Raka katakan pada Jenny, ujar Bima dengan nada serius. Julian menyipitkan matanya, merasa ada sesuatu yang terlewat. Apa yang dia katakan? Bima menghela napas panjang, terlihat sedikit frustasi. Kurasa kau harus menontonnya lagi. Kali ini, coba perhatikan Raka. Dengarkan baik-baik apa yang dia ucapkan. Tanpa membuang waktu, Julian meletakkan cangkir tehnya di meja, lalu bergegas menuju mejanya. Ia mengambil tablet di atas meja kerjanya dan mulai memutar video itu lagi. Matanya penuh fokus, mencoba menangkap detail yang sebelumnya mungkin ia lewatkan. Ekspresi Julian menjadi tegang dan muram setelah menonton video itu kembali. Kali ini, dia memperhatikan dengan seksama setiap detail, terutama bagian di mana Raka secara terang-terangan meminta hal yang tidak pantas kepada istrinya. Bima yang memperhatikan perubahan ekspresi Julian, tidak bisa menahan tawa kecilnya. Kurasa ini saat yang tepat untuk memanggil Rafael untukmu. Dengan suara lantang, Bima berteriak, Rafael. Dalam hitungan detik, Rafael masuk ke ruangan dengan langkah cepat. Ada apa, bos? Julian, dengan gerakan cepat, meletakkan tabletnya di atas meja sambil berkata dengan nada dingin, turunkan harga saham perusahaan Dwi Tama sekarang juga. Begitu nilainya mencapai titik terendah, beli semuanya. Bima menatapnya dengan tatapan terkejut namun penuh rasa penasaran. Wah, Julian, kamu berencana membeli perusahaan Dwi Tama? Julian tidak menanggapi pertanyaan itu dan melanjutkan perintahnya kepada Rafael. Setelah saham itu dibeli, bagi menjadi 2. Separuh atas namaku, dan separuh lagi atas nama Bima. Bima menyeringai lebar dan berseru,
Kau benar-benar orang hebat, Bung. Aku mencintaimu. Julian hanya menggelengkan kepala, menatap Bima sambil berkata dengan datar, siapa bilang ini hadiah? Kau tetap harus membayar bagianmu. Bima langsung cemberut. Tunggu, aku tidak tertarik dengan perusahaan Dwitama. Julian menatapnya dengan tajam dan berkata dengan nada dingin, siapa peduli apakah kau tertarik atau tidak? Aku yang memutuskan. Rafael, yang berdiri di samping mereka, menghela napas panjang sebelum berkata, baik, Tuan. Apa ada hal lain yang perlu saya lakukan? Julian mengibaskan tangannya, mengisyaratkan Rafael untuk pergi. Tidak, itu saja. Kau bisa kembali ke pekerjaanmu. Setelah Rafael pergi, Bima berdiri sambil meregangkan tubuhnya. Baiklah, aku juga akan pergi sekarang. Farah pasti sedang menungguku di rumah. Dia sendirian hari ini. Julian menatap Bima dengan alis terangkat. Di mana kau menginap tadi malam? Bima mencoba menghindari tatapannya. Kenapa kau ingin tahu? Julian menjawab dengan tenang namun tajam. Farah menelepon ibu tadi malam. Dia bertanya tentangmu. Bima tertawa canggung, lalu menjawab, aku ada di tempat Yasmin. Julian menyipitkan matanya, bertanya lebih lanjut. Sepanjang malam, Bima mengangguk dengan percaya diri, meskipun ekspresinya sedikit gugup. Ya, sepanjang malam. Julian hanya menghela napas sambil menatapnya dengan tatapan penuh arti, namun memilih untuk tidak menanggapi lebih lanjut. Julian tersenyum kecil, menatap Bima dengan ekspresi penuh arti. Selamat datang di klub, ucapnya ringan. Bima terkekeh pelan. Hehe, terima kasih. Aku merasa seperti sudah resmi bergabung. Julian mengangguk. Ayo kita makan malam bersama malam ini. Kita juga bisa sekaligus membahas rencana liburan kita. Baiklah, jawab Bima sambil mengangguk. Aku akan menghubungi Alisa dan Nico untuk memastikan mereka juga ikut. Bagus. Nanti aku kirimkan lokasi tempatnya lewat pesan, kata Julian sambil menepuk bahu Bima. Setelah itu, Bima meninggalkan ruangan dengan senyum kecil di wajahnya. Rumah keluarga Arkatama, saat Bima membuka pintu dan memasuki rumah besar itu, Farah langsung berlari menghampirinya. Dengan cepat, ia memeluk Bima erat-erat, wajahnya penuh rasa bersalah. Maafkan aku, Kak, ujar Farah dengan suara gemetar. Aku tidak seharusnya menyembunyikan apapun darimu. Beri aku waktu untuk berbicara dengannya, dan aku akan menjelaskan semuanya. Bima mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Farah diam. Sambil menepuk lembut kepalanya, ia berkata dengan nada tenang, diamlah. Dengarkan aku dulu. Farah berhenti berbicara, menatap kakaknya dengan mata yang sedikit berair. Bima menghela napas panjang sebelum melanjutkan, aku tahu aku salah kemarin malam. Aku bertindak terlalu emosional dan tidak masuk akal. Seharusnya aku tidak memintamu untuk meninggalkannya begitu saja. Aku minta maaf untuk itu, oke? Melihat Farah masih ragu, Bima melanjutkan dengan lebih lembut, dengar, Farah. Aku tidak keberatan jika kamu punya pacar. Aku mendukungmu. Tapi, aku hanya ingin memastikan bahwa dia benar-benar baik untukmu. Setelah berhenti sejenak, ia menatap Farah dengan serius. Aku ingin bertemu dengannya. Jika setelah pertemuan itu aku merasa dia tidak cukup baik untukmu, kau harus mendengarkan pendapatku. Apakah kita sepakat? Farah menatap Bima dengan mata yang berkaca-kaca, lalu menganggukkan kepalanya pelan. Terima kasih, Kak.
Aku janji akan memperkenalkannya padamu. Bima tersenyum kecil sambil mengusap kepalanya. Itu baru adikku yang hebat. Sekarang, tenangkan dirimu. Aku akan mendukungmu selama kau memilih yang terbaik untuk dirimu sendiri. Farah tersenyum lega, merasa beban berat di hatinya mulai terangkat. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.